Oke, kalau di video sebelumnya kita telah belajar tentang sifat-sifat pada bilangan berpangkat, maka pada video kali ini kita akan mempelajari yang namanya bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif serta bilangan pecahan berpangkat ya. Materi matematika SMP kelas 8 ini dari buku paket halaman 18 sampai dengan 24. Oke, kita langsung saja. Kita akan mempelajari yang pertama yaitu bilangan pangkat 0 dan pangkat negatif. Ayo bereksplorasi. Sebelum kita belajar bilangan berpangkat negatif, alangkah lebih baik jika kita lengkapi tabel berikut ini ya. Kita langsung saja. Kolom pertama ini berisi operasi pembagian. Jadi 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Nah, ini mungkin saya ingatkan kembali ya. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Kalau kita punya bentuk A pangkat M per A pangkat N, maka nanti rumusnya adalah A pangkat M dikurangi N ya. Jadi kalau ada bilangan berpangkat kemudian dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Nah, berarti kalau di sini ada 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, ya berarti sama dengan 2 pangkat 3 min 3 atau sama dengan 2 pangkat 0. Karena kan 3 dikurangi 3 itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berhenti sampai sini aja. Kemudian kita geser ke kolom sebelahnya, hasil operasinya. Berarti kalau 2 pangkat 3 ini kita jabarkan, itu jadinya kan 2 kali 2 kali 2 ya. Yang bawah juga sama ini, 2 kali 2 kali 2. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan ya, atau istilah kita itu dicoret-coret kayak gini. Nah, jadi yang atas dicoret dengan yang bawah. Dicoret itu artinya kita bagi dengan bilangan yang sama. Jadi yang atas ini dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. Makanya dicoret. Berarti ini 1 ya kan? Ini juga 1. Kemudian ini 1, ini 1, ini 1, ini 1 kan gitu ya. Nah, 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Dibagi 1 kali 1 kali 1 ini juga sama dengan 1, alias 1 dibagi 1, maka nilainya sama dengan 1. Kesimpulan, berarti kalau ada bentuk 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 1. Atau sebenarnya begini, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 0, ini kan. Lah ini nilainya sama dengan 1 ya. Coba kita cek baris yang kedua. Nanti kita amati polanya. 15 kuadrat ya, atau 15 pangkat 2 dibagi 15 pangkat 2. Ini sama ya deh ya. Berarti 15 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 15 pangkat 0. Lalu hasil operasinya berarti tinggal kita jabarkan. Jadi 15 kali 15 per 15 kali 15 ya. Kemudian seperti biasa ini kita sederhanakan ya. Berarti atasnya 1, bawahnya 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1 ya. Maka kesimpulannya adalah 15 kuadrat per 15 kuadrat sama dengan 15 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Nah, dari sini sebenarnya sudah muncul pola ya. Jadi kalau ada bilangan ya dipangkatkan 0, maka nanti nilainya itu akan selalu bernilai sama dengan 1 ya. Coba aja kita geser lagi ke baris yang ketiga. Di sini kita punya 1,3 pangkat 4 per 1,3 pangkat 4. Maka ini akan sama dengan 1,3 pangkat 4 dikurangi 4 sama dengan 1,3 pangkat 0 ya. Lalu kita jabarkan 1,3 pangkat 4 berarti 1,3 kali 1,3 kali 1,3 kali 1,3. Kemudian kita bagi dengan 1,3 kali 1,3 kali 1,3 kali 1,3. Langsung aja nilainya 1 ya. Karena atas dan bawah sama ini ya, atas dan bawah. Nah, ini bisa kita coret, alias yang atas 1, yang bawah 1. Nah, 1 dibagi 1 itu nilainya sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya kita bisa tuliskan ya, 1,3 pangkat 4 per 1,3 pangkat 4 itu sama dengan 1,3 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Jadi kita semakin yakin di sini ya,
bahwa kalau ada bilangan dipangkatkan 0, maka nanti hasilnya itu pasti bernilai sama dengan 1. Termasuk ini 0,4 pangkat 5 per 0,4 pangkat 5 ya. Nah, kita sekarang cepat aja ya, nggak usah dijabarkan. Nanti kalau mau dijabarkan bolehlah ya, ini diisi sendiri, ini nanti diisi sendiri, diisi sendiri. Nah, kalau kesulitan nanti adik-adik boleh tulis di kolom komentar. Tapi saya yakin dan percaya tentunya adik-adik tidak akan mengalami kesulitan ini ya, selama adik-adik paham konsepnya seperti ini. Oke. Baik, kita akan isi yang di kolom pertama aja ya, kolom pertama dan kolom ketiga aja ini supaya cepat. Jadi 0,4 pangkat 5 per 0,4 pangkat 5 ini langsung aja sama dengan 0,4 pangkat 0 ya. Lah berarti 0,4 pangkat 5 per 0,4 pangkat 5 sama dengan 0,4 pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Lalu ini 700 pangkat 3 per 700 pangkat 3 berarti sama dengan 700 pangkat 0 ya. Kita langsung lompat ke kesimpulan. Berarti kita punya 700 pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Nah yang terakhir ini ya, A pangkat N per A pangkat N. Maka nanti hasilnya itu adalah A pangkat 0, karena N dikurangi N ya sama dengan 0 gitu ya. Kesimpulannya A pangkat 0 sama dengan 1 gitu. Tapi nanti ini harus ada syaratnya ini ya. Jadi A ini salah satu syaratnya tidak boleh bernilai 0 ya. Kalau 0 per 0, nah nanti kita akan bahas di matematika SMA itu ya, ketika adik-adik belajar tentang apa itu namanya, limit fungsi. Nah nanti kita akan belajar tentang bentuk tak tentu, kemudian ada bentuk tak terdefinisi dan seterusnya gitu ya. Oke, ini kita lanjutkan dulu ya Dek ya. Nah berdasarkan tabel tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Coba diskusikan dengan temanmu. Nah sebenarnya jawaban atas pertanyaan ini sudah langsung ada di kalimat di bawahnya ya. Berdasarkan kesimpulan yang kalian buat, maka dapat ditulis bentuk umum ya. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Nah ini syaratnya, ini harus dipenuhi nih ya. Untuk bilangan bulat A yang tidak boleh bernilai 0 ya. Jadi tidak boleh 0 pangkat 0, itu nggak boleh ya. Jadi A nya di sini atau bilangan pokoknya ya, itu tidak boleh bernilai sama dengan 0. Jadi selama A ini tidak sama dengan 0 kemudian dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya selalu bernilai sama dengan 1 gitu ya. Nah agar pemahaman kalian lebih bagus, coba perhatikan contoh berikut ini ya. Kita punya contoh 1.5. Tentukan hasil dari 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah ini tanpa perlu baca alternatif jawaban, kita langsung tahu kalau hasilnya sama dengan 1 kan gitu ya. Jadi 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 kan sama dengan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 ya sesuai dengan definisi yang tadi sudah kita pelajari, maka nanti nilainya itu pasti sama dengan 1. Atau kalau mau dijabarkan ya seperti ini. Nah ini 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 dibagi 3 kali 3. Kemudian sama dengan 9 dibagi 9 sama dengan 1 ya. Oke kita lanjutkan. Untuk memahami bilangan dengan pangkat negatif, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah ini ada gambar 1.5 ya, gelombang elektromagnetik. Nanti ini kita akan pelajari di fisika ini ya. Gelombang elektromagnetik ini ada panjang gelombang dan frekuensi. Jadi kalau di fisika ini sekedar info aja ya. Panjang gelombang nanti simbolnya adalah lambda. Nah kalau frekuensi itu simbolnya adalah F kecil ya. Oke, kalau kita cermati yang di atas ini adalah panjang gelombang ya, wavelength. Ini dalam bahasa Inggris ini ya. Satuannya adalah meter. Jadi ada gelombang radio, kemudian ada gelombang mikro, gelombang infrared, kemudian cahaya tampak, lalu sinar UV ya atau ultraviolet, kemudian ada sinar X, lalu ada sinar gamma. Nah, ini juga sekedar info lagi, semakin ke kanan ya Dek ya, ini energinya semakin besar ya. Kemudian panjang gelombangnya semakin ke kanan ini semakin kecil ya. Nih coba kalau kita lihat ya, ini ada
keterangan di sini ya, 10 pangkat 3, kemudian nah ini ada bilangan berpangkat negatif ini 10 pangkat min 2 meter, 10 pangkat min 5 meter dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang paling kecil ya, panjang gelombang yang paling kecil dimiliki oleh sinar gamma, yaitu 10 pangkat min 12 meter. Kemudian ini adalah frekuensinya ya. Jadi semakin ke kanan ya, frekuensinya itu semakin tinggi. Gelombang radio frekuensinya itu 10 pangkat 4. Kemudian microwave ya, atau gelombang mikro frekuensinya di 10 pangkat 8, satuannya hertz. Kemudian infrared ya, sinar inframerah frekuensinya 10 pangkat 12 hertz dan seterusnya dan seterusnya. Semakin ke kanan, sekali lagi energinya semakin besar, maka frekuensinya semakin tinggi ya. Jadi lambda atau panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Oke, intinya adalah di sini kalau di matematika ya, kita berkenalan dengan bilangan berpangkat negatif ya. Coba kita lanjutkan lagi. Gambar di atas menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik memiliki panjang gelombang yang menggunakan bilangan berpangkat negatif yang berbeda-beda dari gelombang radio sampai sinar UV, atau lebih tepatnya lagi ini sampai sinar gamma ya. Nah ini kan sampai sinar gamma ya. Nah kalau sinar UV kan sampai sini aja. Oke, nggak apa-apa. Sedangkan frekuensinya menggunakan bilangan berpangkat positif ya. Jadi oh ya, ini bisa saya tampilkan aja di sini ya. Nah ini ya, ini sama ya, gambar 1.5 gelombang elektromagnetik. Jadi kalau pada panjang gelombang di sini menggunakan bilangan berpangkat negatif. Sementara kalau pada frekuensi ini menggunakan bilangan berpangkat positif ya. Nah berdasarkan gambar tersebut kita dapat menentukan bahwa panjang gelombang radio adalah gelombang radio ini ya. Nah panjang gelombangnya adalah 10 pangkat min 3 meter dan frekuensinya adalah 10 pangkat 4 Hertz ya. Oke, ini saya tambahkan keterangan aja ini. Jadi 10 pangkat min 3 ini satuannya dalam meter, kemudian 10 pangkat 4 ini satuannya dalam hertz. Karena baik panjang gelombang dan frekuensi ini bisa saja dinyatakan dalam kilometer ya, atau kilohertz atau megahertz gitu ya kalau frekuensi. Makanya ini satuannya harus muncul. Kemudian berapakah sebenarnya nilai dari 10 pangkat min 3 ini? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut coba perhatikan pola berikut ini. Nah sekali lagi ketika kita belajar matematika itu sebenarnya kita belajar untuk mengamati pola ya. Ini contohnya. Jadi kalau 10 pangkat 3 ya, ini sesuai dengan definisi bilangan berpangkat. Artinya kita mengalihkan angka 10 dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali ya kan. Berarti 10 kali 10 kali 10 hasilnya sama dengan 1000. Nah kalau 10 pangkat 2 berarti kita mengalihkan angka 10 sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah 100. Atau supaya 10 pangkat 3 jadi 10 pangkat 2, maka ini harus dibagi dengan 10 kan gitu ya. Karena 1000 dibagi 10 itu sama dengan 100. Paham ya maksud saya ya? Jadi 10 pangkat 3 supaya menjadi 10 pangkat 2 maka ini harus dibagi dengan 10. Ini kan 1000 kalau dibagi dengan 10 hasilnya 100. Berarti nanti kalau di sini kita punya 10 pangkat 1 ya berarti ini tinggal dibagi aja dengan 10 ya. Jadi 10 pangkat 2 dibagi 10 ya sama dengan 10 pangkat 1. 100 dibagi 10 ini sama dengan 10 pangkat 1 alias 10 ya. Kemudian supaya jadi 10 pangkat 0. Nah kembali ini kita bagi dengan 10. Ini juga kita bagi dengan 10 ya. Jadi 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah ini pangkatnya sudah 0 ini ya. Sekarang kalau ini kita bagi lagi dengan 10 ya, maka nanti hasilnya itu merupakan bilangan berpangkat negatif ya.
Jadi kalau 10 pangkat 0 kita bagi dengan 10 pangkat 1 ya, sesuai dengan pola yang ada di sini ya. Ini kan pokoknya dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10 gitu kan ya. Nah 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat 1 itu berapa? Sesuai dengan sifat pembagian ya pada bilangan berpangkat, maka nanti pangkatnya ini cukup dikurangkan ya kan. Berarti ini sama dengan 10 pangkat 0 min 1 sama dengan 10 pangkat min 1 ya. Nah ini dibagi 10 hasilnya 10 pangkat min 1. Lah berarti 1 ini juga harus kita bagi dengan 10 ya. Jadi kalau 1 dibagi 10 alias 1 dibagi 10 pangkat 1 ya sama dengan 1/10 kan gitu ya. Oke, ini dibagi 10. Kita lanjutkan lagi. Berarti dari 10 pangkat min 1 supaya jadi 10 pangkat min 2. Kembali lagi ini kita bagi dengan 10 ya. Jadi 10 pangkat min 1 kalau kita bagi dengan 10, ini kan sebenarnya 10 pangkat 1 ya Dek ya. Itu akan sama dengan 10 pangkat min 1 dikurangi 1 sama dengan 10 pangkat min 2 gitu kan. Nah 10 pangkat min 2 itu berapa ya, kita cek di ruas kanan. Ini kan 1/10 pangkat 1 ya. Di sebelah kiri ini dibagi 10 harus adil kalau matematika itu ya. Berarti yang di kanan ini juga harus dibagi 10. Berarti kalau saya kerjakan di sini ya, kan 1/10 pangkat 1 yang ini ya kan. Kita bagi lagi dengan 10 pangkat 1 ya. Jadi 1/10 pangkat 1 per 10 pangkat 1. Nah tanda per ini kan bisa kita ganti menjadi perkalian ya. Jadi kalau ini saya tuliskan ulang, 1/10 pangkat 1 dibagi 10 pangkat 1, ini mestinya kan per 1 gini kan. Lah tanda per yang di sini ini kan bisa aja diganti dengan tanda kali ya. Kalau ini diganti dengan tanda kali, maka pecahan yang di bawah ini harus diapakan? Harus kita balik kan gitu ya. Ini matematika SD ini sebenarnya. Jadi ini tinggal kali 1/10 pangkat 1 ya. Nah gini aja, kalau bingung saya ulangi lagi ya. Jadi sebelumnya itu kan 1/10 pangkat 1 yang ini. Kemudian kita bagi dengan 10 alias dibagi dengan 10 pangkat 1. Nah kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan, 10 pangkat 1 itu kan sama dengan 10 pangkat 1/1. Oke. Nah tanda per ya, ini kan bisa kita ganti menjadi tanda kali. Jadi yang di atas tulis ulang 1/10 pangkat 1 per berubah menjadi kali. Nah pecahan yang di bawahnya tanda per ini harus dibalik. Yang semula 10 pangkat 1/1 sekarang dibalik menjadi 1/10 pangkat 1 ya. Sekali lagi ini adalah matematika SD. Nah 1/10 pangkat 1 kali 1/10 pangkat 1 itu akan sama dengan berapa? 1 kali 1 sama dengan 1. 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 1 sama dengan 10 pangkat 2 ya. Maka ini sama dengan 1/100. Sehingga 10 pangkat min 2 ya itu sama dengan nih 1/10 pangkat 2. Loh kan sama ya. Sama dengan 1/100 ya. Paham ya sampai sini ya. Nah ini dibagi 10. Demikian juga yang terakhir ini ya. Ini juga dibagi 10 ya. Jadi 10 pangkat min 2 dibagi 10 nanti hasilnya itu sama dengan 10 pangkat min 3. Nah 10 pangkat min 3 ya, sekalian kita belajar mengamati pola ini ya, sama dengan 1/10 pangkat 3. Oh ternyata kalau di sini pangkatnya negatif ya, supaya pangkatnya berubah menjadi positif ya, maka ini harus diletakkan di bawahnya tanda per gitu. Jadi kalau 10 pangkat min 3 itu kan sebenarnya sama saja dengan 10 pangkat min 3/1 ya enggak. 10 pangkat min 3 itu ya sama aja dengan 10 pangkat min 3/1. Maka supaya pangkatnya ini berubah menjadi positif ya, maka harus dibalik penulisannya, yaitu 1/10 pangkat 3 alias 10 pangkat min 3 itu sama dengan 1/10 pangkat 3. Nah 10 pangkat 3 nya sendiri itu kan 1000. Berarti 10 pangkat min 3 itu sama dengan 1/1000 gitu ya. Paham ya? Kalau kita kembali ke sini 10 pangkat min 1. Oke, supaya pangkatnya berubah menjadi positif berarti ya dibalik saja.
Ini kan 10 pangkat min 1 per 1. Langsung dibalik sama dengan 1 per 10 pangkat 1. Alias sama dengan 1 per 10. Ya, 10 pangkat min 2 langsung dibalik, diletakkan di bawahnya tanda per. Jadi maksudnya dibalik itu diletakkan di bawahnya tanda per. Karena kita harus ingat kalau 10 pangkat min 2 itu kan sebenarnya 10 pangkat min 2 per 1. Ya, nah kalau dibalik berarti nanti yang semula pangkatnya negatif berubah menjadi pangkat positif. Ya, paham ya? Nah sekarang kalau di sini pangkatnya positif, supaya pangkatnya berubah menjadi negatif, ya sama, ini harus dibalik. Ya, jadi kalau kita punya 10 pangkat 3 supaya berubah menjadi pangkat negatif, maka ini sama dengan 1 per 10 pangkat min 3. Ya, jadi 10 pangkat 3 itu kan sama dengan 10 pangkat 3 per 1. Oke, nanti ini kalau dibalik ya, yang semula ini pangkatnya positif, berhubung dia sekarang turun ke bawah, maka pangkatnya itu berubah menjadi bilangan negatif. Ya, itu polanya. Oke, saya lanjutkan nih Dek ya. Berdasarkan dari pola tersebut, jika 10 pangkat 2 sama dengan 100, lalu 10 pangkat 1 sama dengan 10, maka diperoleh bahwa 10 pangkat 0 sama dengan 1, kemudian 10 pangkat min 1 memiliki nilai yang kurang dari 1. Artinya 10 pangkat min 1 senilai dengan 1 per 10 pangkat 1 sama dengan 1 per 10. Dengan demikian bahwa nilai dari 10 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 10 pangkat 3. Perhatikan seperti yang sudah kita pelajari ya. Jadi mungkin saya ulang aja supaya adik-adik semakin paham. Jadi kalau semula ini pangkatnya negatif, kalau dia diletakkan di bawahnya tanda per, otomatis dia langsung berubah pangkatnya menjadi positif. Ya, kemudian seperti biasa 10 pangkat 3 kan 1000, maka langsung aja ini sama dengan 1 per 1000. Nah, agar kalian memiliki pemahaman yang lengkap terhadap bilangan pangkat negatif, coba lengkapilah tabel berikut ini. Oke, kita kembali ke gelombang elektromagnetik yang tadi ya. Ada gelombang radio, panjang gelombangnya 10 pangkat min 3 meter. Lalu bilangan berpangkat positif, maksudnya begini, ini kan pangkatnya negatif. Nah, gimana caranya supaya pangkatnya berubah menjadi positif? Yo gampang aja, tinggal dibalik kan gitu ya. Nah, itu polanya yang tadi sudah kita pelajari. Berarti 10 pangkat min 3 ini sama dengan 1 per 10 pangkat 3. Jadi ini ada tanda sama dengan sebenarnya. Nah, ini juga sama dengan, ini sama dengan, ya ini sama dengan, ini sama dengan, ini juga sama dengan gitu. Lalu 1 per 10 pangkat 3 sama dengan 1 per 1000. Lah 1 per 1000 kalau dijadikan bilangan desimal berarti kan sama aja dengan 0,001 ya. Jadi kalau dibagi 1000, ini konsep dasarnya ya, ini matematika SD ini sebenarnya. Di kanan koma itu harus ada 3 digit kan gitu ya. Nah, berarti ini ada 001, ini 3 digit. Sehingga nanti kalau dijadikan dalam bentuk pecahan jadinya 1 per 1000. Lanjut dengan sinar inframerah ya, 10 pangkat min 5. Ini akan sama dengan 1 per 10 pangkat 5 ya, pangkatnya positif, sama dengan 1 per 100.000. Berarti bentuk desimalnya adalah 0, nah tinggal dihitung aja. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di kanan koma itu harus ada berapa? 5 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena kan yang dibagi di sini 1. Kalau ini 2 ya berarti misalkan 2 per 100.000 gitu ya. Itu akan sama dengan 0,00002. Oke. Lalu kita geser ke cahaya tampak ya. Panjang gelombangnya diketahui 10 pangkat min 6 meter. Kemudian dalam bilangan berpangkat positif ini jadinya 1 per 10 pangkat 6 sama dengan 1 per 1 juta ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian dalam bentuk desimal ini kalau kita cek ya, mestinya di sini harus ada 6 angka di kanan koma ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, ini 1. Nah, ini sudah benar. Gitu ya. Geser lagi sinar UV, sinar ultraviolet. Panjang gelombangnya 10 pangkat min 8 meter. Dalam bentuk bilangan pangkat positif 1 per 10 pangkat 8. Nah, ini lumayan banyak ini ya. Berarti 1 per
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini saya beri titik ya. Terus di mana lagi nih? Oh, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah bener ya. Nah, di sini ya. Nah, berarti 1 per 100 juta kan gitu ya. Maka bentuk desimalnya adalah 0, yuk kita hitung sama-sama ya. Pokoknya harus ada 8 digit di kanan koma ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Berarti yang ke-8 ini 1 kan gitu ya. Nah, coba dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti 10 pangkat min 8 itu sama dengan sekian ini. Ini bentuk desimalnya. Lanjut dengan sinar X, panjang gelombangnya 10 pangkat min 10. Berarti supaya berubah pangkatnya menjadi bilangan positif, langsung dibalik. Ini sama dengan 1 per 10 pangkat 10 ya. Berarti nanti jumlah nolnya ini harus ada 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya. Kemudian bentuk desimalnya juga sama. Di kanan koma harus ada 10 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang terakhir sinar gamma, panjang gelombangnya berapa? 10 pangkat min 12 meter ya. Bilangan berpangkat negatif berarti 1 per 10 pangkat 12 sama dengan 1 per 1. Kemudian nolnya harus sebanyak 12 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Dikasih titik di sini. Nah, pokoknya 3, 0 ya, 3, 0, nolnya 3 dikasih titik gitu kan ya. Nah, supaya lebih mudah dalam membacanya. Lalu bentuk desimalnya menjadi 0, harus ada 12 angka di kanan koma ya Dek ya. Yuk kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus 9, 10, 11, 12 ya. Berdasarkan pola tersebut maka dapat disimpulkan bahwa A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N ya. Untuk A bilangan bulat dan N adalah bilangan bulat positif gitu. Jadi intinya supaya pangkatnya ini berganti tanda, maka caranya cukup simpel, ya tinggal diganti posisi aja. Kalau semula jadi pembilang ya, maka sekarang diubah jadi penyebut. Otomatis nanti pangkatnya akan berubah tandanya. Yang semula minus jadi plus, sebaliknya yang semula plus jadi minus gitu. Jadi intinya kalau ada perubahan posisi, maka pangkatnya itu akan berganti. Oke? Tahukah kalian, untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang bilangan pangkat negatif, cobalah cari informasi dalam bidang teknologi, objek atau benda dengan ukuran yang sangat kecil dan menggunakan bilangan pangkat negatif. Namun sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia dan salah satunya adalah ukuran nanometer ya. Banyak sekali terobosan dalam bidang teknologi industri yang menggunakan teknologi nano. Nanometer adalah sebuah ukuran panjang, yaitu 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Nah ini boleh dihafalkan, boleh enggak ya. Tapi kalau hafal ya bagus ya. Jadi 1 nanometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter ya. Jadi awalan nano itu mirip seperti milimeter ya kan. Jadi mili, terus kemudian ada gini ya kalau diurut ya, kilo, hekto gitu kan, ada tangga satuan itu kan, kilo, hekto, terus apa lagi, deka gitu kan, kemudian meter, desi, senti, mili. Nah di bawahnya mili ya itu masih ada lagi sebenarnya. Nah di bawahnya mili itu nanti ada mikro ya, di bawahnya mikrometer nanti ada nanometer dan masih banyak lagi. Nah, kita lanjutkan ke sini aja lah ya. Bila kalian tertarik dengan bidang ini, kalian bisa mencari informasi tentang ilmu nanoteknologi di mesin pencarian ya, di Google dengan kata kunci nanoteknologi. Beberapa objek yang menggunakan ukuran nanometer terlihat di tabel berikut. Coba lengkapi tabel berikut ini. Ukuran 2 nanometer. Ini objeknya diameter dari helix DNA alfa ya. Nah, ukuran dalam meter. Coba kalau tadi dikatakan 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Berarti kalau 2 nanometer
ya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 9 meter. Kan simpel aja ya. Lalu kalau 6 nanometer, ini adalah ukuran diameter dari filamen aktin ya. Maka dalam meter nanti bisa kita tuliskan 6 kali 10 pangkat min 9 meter. Jadi logikanya itu kan 1 nanometer itu 10 pangkat min 9 meter ya. Nah, tapi jangan bingung ini ya. Kan kalau 1 nanometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Berarti satunya ini kan boleh-boleh aja kita hilangkan. Karena 1 kali bilangan berapapun ya sama dengan bilangan itu sendiri. Berarti 1 kali 10 pangkat min 9 meter itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Kan gitu ya dek ya. Nah sehingga kalau di sini kita punya 2 nanometer, ya berarti langsung aja 2 kali 10 pangkat min 9 meter. Kalau 6 nanometer, ya langsung aja 6 kali 10 pangkat min 9 meter. Nanti kalau 7 nanometer, nih ketebalan rata-rata membran sel, berarti dalam meter jadinya 7 kali 10 pangkat min 9 meter. Lalu 20 nanometer, berarti 20 kali 10 pangkat min 9 meter. 30 nanometer ya, virus terkecil di dunia, entah virus apa ini ya. 30 kali 10 pangkat min 9 meter. 100 nanometer, berarti 100 kali 10 pangkat min 9 meter. Yang terakhir ya, 120 nanometer, virus dengan ukuran yang besar termasuk virus influenza gitu ya. Ini 120 kali 10 pangkat min 9 meter. Ya, lanjut lagi. Sebuah contoh ini ya, contoh 1.6 ini. Sebuah amuba memiliki diameter 5 kali 10 pangkat min 3 cm. Berapa cm diameter amuba tersebut dalam bentuk desimal? Baik, diameter amuba adalah 5 pangkat min 3 cm ya. Artinya 5 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Ingat definisi yang tadi. Jadi supaya pangkatnya ini berubah tanda, maka langsung aja ditukar posisi, tukar tempat ya. Ini kan 5 pangkat min 3 per 1, itu sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Jadi cukup dibalik gitu ya, jelas ini ya. Nah 5 pangkat 3 kalau dijabarkan kan seperti ini, 1 ya, ditulis ulang per 5 kali 5 kali 5. Kalau dihitung hasilnya 1 per 125. Kemudian nanti kalau dijadikan bilangan desimal hasilnya sekian, 0,008. Ya, ini boleh dihitung dengan kalkulator. Ya, nanti hasilnya pasti 0,008. Jadi 1 dibagi 125, kalau di kalkulator hasilnya pasti sekian. Jadi panjang amuba, sebentar ini kok jadi panjang amuba ya? Padahal di sini diameter. Oke lah. Jadi ini mestinya bukan panjang ya, supaya nyambung dengan soalnya. Jadi diameter amuba dalam bentuk desimal adalah 0,008 meter. Agar kalian memiliki pemahaman yang baik, coba selesaikan soal berikut dengan berdiskusi dengan teman sebangku. Nah ini ada soal ayo mencoba ya. Baik, kita langsung aja nomor 1. Ubahlah bentuk berikut dalam bentuk pangkat positif. Ingat, supaya berubah tanda maka harus bertukar posisi. Itu prinsipnya. Berarti untuk soal yang A 5 pangkat min 3 ya, ini akan sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Gampang ini ya. Yang B min 7 pangkat min 8. Saya tulis dulu, min 7 pangkat min 8 sama dengan 1 per min 7 pangkat 8. Yang C 1 per 9 pangkat min 4. Nah perhatikan, supaya pangkatnya positif, berarti yang semula posisinya di bawahnya tanda per sekarang harus ditukar tempat ya, ke atas. Nah jadinya nanti 9 pangkat 4 per 1 kan gitu ya. Nah karena bilangan berapapun dibagi 1 ya bilangan itu sendiri, adik-adik cukup tuliskan di sini 9 pangkat 4. Kemudian soal yang D 1 per dalam kurung min 8 pangkat min 5 itu sama dengan, langsung dibalik ya, min 8 pangkat 5 per 1 sama dengan min 8 pangkat 5. Lanjut soal nomor 2, ubahlah bentuk berikut dalam bentuk pangkat negatif.
ya, pangkat negatif. Jadi kalau sebelumnya kita ubah menjadi pangkat positif, sekarang kita ubah menjadi bentuk pangkat negatif. Ya sama, ya. Karena kan intinya supaya berubah tanda, ya, pangkatnya ini berubah tanda, maka harus berubah posisi. Sudah gitu aja prinsipnya, ya. Berarti kalau kita punya 7 pangkat 5, ini akan sama dengan 1/7 pangkat min 5. Kemudian kalau kita punya min 9 pangkat 4, ini akan sama dengan 1/min 9 pangkat min 4. Lalu yang C, 1/5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat min 4, ya. Lalu yang D, 1/8 pangkat 3 itu akan sama dengan 8 pangkat min 3, ya. Gampang ya. Jadi sekali lagi, intinya adalah supaya pangkatnya itu berubah tanda, maka harus diubah posisi. Yang semula penyebut jadi pembilang, yang semula pembilang jadi penyebut, yang semula di atas jadi di bawah, ya. Maksudnya di bawahnya per dan di atasnya per, ya. Jadi yang semula di atasnya tanda per harus diubah, dipindah ke bawahnya tanda per. Yang semula di bawah harus dipindah, diubah di atasnya tanda per. Gitu prinsip dasarnya, ya. Oke, sekarang kita masuk ke bilangan pecahan berpangkat. Jadi bilangan pecahan kemudian diberi pangkat, gitu ya, atau dipangkatkan. Ayo bereksplorasi. Setelah kalian memahami bilangan berpangkat negatif, sekarang bagaimana kalau bilangan pecahan berpangkat? Untuk memahami pecahan berpangkat, coba diskusikan dengan temanmu untuk melengkapi tabel berikut ini. Sebenarnya prinsipnya sama, ya. Bilangan berpangkat atau maksudnya bilangan bulat dipangkatkan atau bilangan pecahan dipangkatkan, itu prinsipnya sama. Di sini ada beberapa contoh, ya. Ini 2/3, ya, dalam kurung 2/3 pangkat 3. Kalau kita nyatakan dalam bentuk perkalian berulang, jadinya dalam kurung 2/3 kali dalam kurung 2/3 kali dalam kurung 2/3, ya, karena pangkatnya pangkat 3. Lalu kurungnya ini kan boleh kita lepas, ya, boleh kita hilangkan. Jadinya seperti ini. Lalu bentuk perkalian pada pecahan berarti atas kali atas, ya, bawah kali bawah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kan gitu ya. Berarti ini 2 kali 2 kali 2 ditulis di sini. Kemudian per 3 kali 3 kali 3 ditulis di bawahnya sini. Lalu ini ketemu dengan bentuk perkalian berulang. Bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Berarti 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, di sini kita bisa amati polanya, ya. Jadi kalau ada pecahan kemudian dipangkatkan, maka pangkatnya ini cukup adik-adik masukkan ke pembilangnya dan ke penyebutnya ini, ya. Makanya di sini langsung 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nanti kalau di sini pangkatnya kita ganti, misalkan pangkat 1000. Nah, berarti ya 2 pangkat 1000 per 3 pangkat 1000, kan gitu ya. Oke, ini supaya semakin paham saya lanjutkan dulu. Di sini kita punya contoh lain dalam kurung 5/6 pangkat 4, ya. Kita langsung lompat ke kesimpulan saja. Nah, jadi pangkatnya itu tinggal kita masukkan. Maka ini sama dengan 5 pangkat 4 per 6 pangkat 4. Atau kalau mau dijabarkan juga bisa, ya. 5/6 pangkat 4 berarti 5/6 kali 5/6 kali 5/6 kali 5/6, ya. Ini kurungnya langsung saya lepas saja, ya, Dek, ya, supaya cepat. Lalu perkalian pecahan berarti atas dikali atas, atas dikalikan dengan atas, kemudian ini per bawah dikalikan dengan bawah, ya. Ketemu dengan bentuk perkalian berulang, maka bisa dijadikan bentuk bilangan perpangkat. Nah, ini sama dengannya saya hilangkan aja, ya. Saya hilangkan salah satu. Nah, jadinya 5 pangkat 4 per 6 pangkat 4. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita ketemu dengan bentuk pecahan tetapi dipangkatkan dengan bilangan negatif? Prinsipnya sama, ya. Jadi pangkatnya ini cukup kita masukkan ke pembilang dan ke penyebutnya. Jadi kalau kita ke kesimpulan dulu, ya. Ini langsung aja. 3 pangkat negatif 3 per 9 pangkat negatif 3.
Lalu kalau kita jadikan pangkat bilangan positif ya, maka tinggal kita tukar tempat. Jadi pernya kita tulis dulu. Yang semula 3 pangkat min 3 di atas, sekarang letakkan di bawah. Otomatis nanti pangkatnya akan berubah menjadi pangkat bilangan positif. Yang semula 9 pangkat min 3 itu di bawah, sekarang tukar tempat, letakkan di atas. Maka otomatis pangkatnya berubah menjadi pangkat positif. Gitu ya, Dek ya. Nah, kalau kita jabarkan, jadi kalau di sini kita punya 3/9 pangkat min 3. Ini cara yang paling enak adalah kita ubah dulu menjadi pangkat bilangan positif. Berarti 1 per dalam kurung 3/9 pangkat 3. Jadi begini, kalau kita punya bentuk 3/9 pangkat min 3, ini kan sama halnya dengan dalam kurung 3/9 pangkat min 3/1, ya kan? Kalau kita bermain-main dengan bilangan bulat, misalkan 10, ini kan ya sama aja dengan 10/1. Misalkan saya punya 5, sama aja dengan 5/1. Kalau saya punya setengah, ya berarti sama aja 1/2/1. Nah, kan gitu ya. Berarti kalau kita punya pecahan 3/9 pangkat min 3, itu sama saja dengan 3/9 pangkat min 3/1. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, supaya pangkatnya ini berubah menjadi pangkat positif, berarti harus diapakan? Ini harus diputar ya, ditukar tempat, ditukar posisi. Yang semula di atas sekarang letakkan di bawah. Kan gitu ya konsepnya ya. Maka ini sama dengan 1 di atas, kemudian ini dalam kurung 3/9 pangkat 3. Nah, kita tulis di sini. Oke. Lalu ini sama dengan 1 per 3/9 pangkat 3. Kalau kita jabarkan ya, ini sama dengan 3/9 kali 3/9 kali 3/9, ya kan? Coba satunya ini saya geser aja ini. Nah, seperti ini. Lalu ini sama dengan 1 per 3/9 kali 3/9 kali 3/9. Berarti ini 3 pangkat 3/9 pangkat 3 ya. Sampai sini bisa dipahami. Baik. Kemudian kalau kita punya bentuk pembagian dengan pecahan 1 per 3 pangkat 3/9 pangkat 3, maka per di sini itu bisa kita ubah, kita nyatakan dalam bentuk perkalian ya. Kalau per ini dinyatakan dalam bentuk perkalian, maka pecahan yang di bawah ini kita balik, kan gitu ya. Berarti ini saya teruskan di sini ya, sama dengan 1 kali 9 pangkat 3 per 3 pangkat 3 ya. 1 dikalikan bilangan berapapun ya sama dengan bilangan itu sendiri. Berarti ini 9 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Loh, kan sama ya. Gitu. Jadi ini kalau dijabarkan hasilnya seperti ini. 9 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama. Oke. Lalu berarti kalau 7/8 pangkat min 5. Nah, kita langsung aja ke kesimpulan ya. Ini saya pakai warna merah supaya kelihatan ini. Berarti sama dengan 7 pangkat min 5 per 8 pangkat min 5. Lalu supaya pangkatnya positif berarti tinggal ditukar tempat. 8 pangkat 5 per 7 pangkat 5 ya. Untuk penjabarannya ya, nanti caranya sama seperti di atas ini. Kalau kesulitan nanti boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, adik-adik, dari tabel tersebut dapat diperoleh bahwa 2/3 pangkat 3 artinya 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Ini ya, mau mana? Nah, yang ini ya. Dan dapat ditulis dalam bentuk, ini kurungnya dilepaskan ya, dihilangkan. Nah, jadinya seperti ini. Sehingga dapat ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana alias dalam bentuk bilangan berpangkat 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, berdasarkan tabel pecahan berpangkat dapat disimpulkan bahwa dalam kurung A per B pangkat N itu sama dengan, ini pangkatnya masuk ya, sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Untuk A dan B bilangan bulat, kemudian N adalah bilangan bulat positif. Sebenarnya bilangan bulat negatif pun
nggak masalah ya. Contohnya yang tadi nih 3/9 pangkat min 3, 7/8 pangkat min 5, prinsipnya itu sama ya, prinsipnya sama, pangkatnya langsung dimasukkan saja ke pembilang dan ke penyebutnya. Kalau positif ya positif ya, kalau negatif ya negatif. Perkara nanti mau diubah tandanya ya, ya berarti posisinya aja yang ditukar tempat kan gitu ya. Oke, selanjutnya nah untuk soal latihan 1.1 kita akan bahas di video berikutnya. Baik, semoga video kali ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal latihan 1.1. Terima kasih.